Shalom saudara, kalau sudah mendengarkan suara gembala hari ini, maka kita sedang merayakan yang disebut Palm Sunday. Ketika Yesus masuk Yerusalem, mengendarai seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi sama sekali, bersama dengan induknya, dan bagaimana orang-orang sederhana kenali Yesus. Tetapi tokoh-tokoh agama dibutakan dan tidak mengerti. Dan siapa Yesus itu paling top? Mereka berkata, Nabi Yeshua dari Galilea. Dengar saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mau berbicara sedikit tentang keledai beban yang muda itu. Ketika sampai Betfage, maka Yesus memanggil kedua muridnya, pergilah dan kamu menemukan seekor, yaitu keledai betina, dengan anak daripada keledai itu yang belum pernah ditunggangi, lepaskanlah. Dan kalau orang bertanya kepadamu, kenapa dilepaskan? Tuhan memerlukannya dan dia akan segera mengembalikannya. Barang siapa sudah mendengar hari ini, saya mau beritahu Tuhan mau pakai saudara. Ya, kenapa sih? Kok kurang keren kan? Kalau naik keledai, kita harus tahu bahwa raja-raja pada zaman dulu itu, kalau dia naik keledai, dia datang dengan maksud damai. Dia tidak bawa pedang, dia tidak bawa tentara, dia datang dengan maksud damai. Tapi nanti Wahyu 19, dia akan datang dengan mengendari seekor kuda putih dengan maksud untuk menghakimi. Kita lihat di mana-mana antikris, di mana-mana anti kebenaran ada di mana-mana. Tapi saya mau bicara sedikit tentang domba itu. Karena dikatakan dalam Sakaria pasal 9, lihat hai putri Sion, bersukacitalah, bersorak-sorailah, sebab rajamu datang. Dia adil dan jaya, ya. Adil itu righteous, dia itu benar, ya. Having salvation, namanya Yesus Yasa itu dari kata Yasa adalah juru selamat, ya. Dia lemah lembut, dia meek and lowly, rendah hati, mengendari seekor keledai beban yang muda. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu keledai itu menggambarkan manusia lama kita. Dan manusia lama kita itu sudah nggak bisa diatur, keras kepala batu, tegar tengkuk dan komplit. Saudara jangan tersinggung, saya bicara tentang diri saya sendiri. Tetapi kita harus tahu bagaimana. Saya bayangkan ini, kalau saya jadi sutradara bikin film, maka ketika keledai yang muda ini dia berkata, kita tahu dalam Keluaran pasal 34 ayat 20, harga keledai ini mahal. Kenapa? Dia harus ditebus oleh seekor domba. Dan seekor domba itu gambaran pada anak domba Allah, Yesus Kristus. Dan saya percaya kalau ada narasinya gitu, saya katakan bahwa si induknya berkata, nak, ini penciptamu, ya. Sebab kita tahu keledai itu, berapa banyak orang itu terluka karena keledai dicatat oleh London Times. Saudaraku, makhluk yang keras kepala suka melawan, persis seperti manusia lama kita. Perkataan kebenaran di dalam bahasa Mandarin, itu righteousness adalah yang, domba dan wo itu aku. Saudaraku, perhatikan ada sudut tajamnya itu. Saudara tahu siapa yang mengaku Yesus dan menusuk Yesus? Itu kita. Kalau kita, aksi aku ini menundukkan diri bahwa sang domba, maka saudaraku, itulah kebenaran. Kebenaran seseorang, dia adalah Yesus Kristus. Sesuaikan dirimu di bawah sang domba, itulah pemerintahan kerajaan Allah. Dan kau akan mengalami kebenaran. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Seorang yang tidak ada salahnya apa-apa harus dibunuh, ya. Sebab dia masuk itu saudaraku menggenapi, yaitu janji Tuhan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7, pasal 9 dan selanjutnya. Bagaimana seorang yang tidak bersalah harus dibunuh. Dan itu yang terjadi. Saudaraku, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita menjadi kebenaran Allah di dalam dia. Taruh dirimu, bertobat di bawah anak domba. Itu yang saya lakukan 43 tahun yang lalu. Dan saya mengalami anugerah kebenaran dan kelimpahan kasih karunia. Dan berkuasa di bumi ini. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Coba lambaikan tangan saudara. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Sungguh kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami boleh ada. Bukan karena kuat dan gagah kami. Bukan karena kehebatan kami. Tetapi semua karena anugerah-Mu bagi kami. Ajar kami untuk tetap bersyukur. Ajar kami untuk kami hidup berkenan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami terus berdoa kiranya lawatan-Mu terjadi atas kami. Lawatan-Mu terjadi atas jemaat-Mu di tempat ini. Setiap kami boleh mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, bangkitkan roh-Mu dalam hidup kami. Biar kami tetap bersemangat di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kami, apapun yang menjadi rintangan kami tetap percaya ketika kami datang kepadamu. Ketika kami berseru, memanggil nama Tuhan, Engkau hadir, Engkau siap memberkati setiap kami. Terima kasih Engkau juga memberkati para pemimpin kami yang ada di gereja ini. Kiranya lawatan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu, gembala senior kami, para penatua kami, gembala sidang di tempat ini. Bahkan setiap kami boleh merasakan lawatan Allah yang luar biasa. Berkat-Mu juga atas bangsa kami, atas negeri kami, atas para pemimpin yang ada di bangsa ini, yang ada di kota ini. Bahkan Tuhan yang melawat setiap penduduk yang ada di bangsa dan di kota kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hidup kami. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami. tinggikan nama Tuhan. Haleluya.
Yes Lord. Dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Melebihi segalanya. Dalam roh dan kebenaran. Mari tinggikan Dia. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Segalanya lebih dalam roh dan kebenaran dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Mari masing-masing pribadi kau menyembah Dia. Tinggikan Dia Sang Raja kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Haleluya. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Jesus. Hira namanya Shikira namanya Shikira. Hira namanya Shikira. In the highest. Let our King be lifted up. Hosanna.
memuji meninggikan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Berapa banyak saudara Dia baik. Amin. Katakan Dia
Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang senantiasa setia dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mau mengiring Engkau sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang
buat Tuhan. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Terus pertajam, terus Tuhan perlengkapi kami dengan kuat kuasa-Mu. Sebab hari-hari ke depan bukan sesuatu yang mudah kami hadapi. Kami butuh kuasa daripada Tuhan. Kami butuh tuntunan. Kami butuh firman yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amen. Yang sanggup Tuhan untuk menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami sadar tanpa Tuhan kami tidak akan bisa. Oleh karena itu kami percaya, kami yang hadir di tempat ini kami mendapatkan kuasa, pemulihan, kami diteguhkan kembali, bahkan urapan itu mengalir atas kehidupan kami. Sehingga membuat kami boleh kuat terhadap situasi apapun yang sedang kami hadapi. Bahkan yang akan kami hadapi. Bahkan di balik semuanya itu semakin besar persoalan yang kami hadapi, semakin besar juga pertolongan Tuhan kami boleh nikmati. Semakin besar juga mujizat yang kami alami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Sebelum duduk kasih tos dulu kanan kiri, katakan siap dengar firman Tuhan. Yuk, haleluya. Wow, puji Tuhan. Shalom semuanya. Wah, coba wajahnya cantik-cantik dan ganteng-ganteng hari ini. Ya, kita menghormati sepupu kita yang berpuasa ya. Dan saya percaya juga di sini ada yang puasa ya. Enggak apa-apa, tapi yang jelas begini Saudara, kita harus semakin bertambah teguh di dalam Tuhan. Amin. Saudara, hari ini saya sampaikan berikan judul yaitu filled with the power ya, atau dipenuhi dengan kuasa. Saudara yang kasih Tuhan, sudah banyak saudara mendengar arti kata kuasa, dunamos dan lain sebagainya saudara. Itu adalah sesuatu yang kita butuhkan di hari-hari ini. Ya, sesuatu yang kita perlukan untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi, baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Saudara, iblis sekarang semakin ganas, ya. Semakin gencar saudara untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Bahkan saya selalu peringatkan di tempat ini saudara, bahwa ketika kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, ketika gereja ini juga mau bertumbuh dalam banyak hal saudara, itu pasti iblis tidak senang. Dan dia akan memakai berbagai cara untuk membuat porak-poranda pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tapi di sini semuanya orangnya sadar, haleluya, bahwa pekerjaan iblis akan dihancurkan. Pekerjaan Tuhan akan terjadi di tempat ini. Tepuk tangan semakin meriah buat Tuhan. Haleluya, amin. Biarlah setiap kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasa. Dan kita mengerti apa yang sedang iblis lakukan hari-hari ini. Untuk memecah kita, saudara. Untuk memperdayai kita. Untuk membuat kita tidak setia lagi. Banyak hal yang dia lakukan. Namun kita punya Tuhan. Makanya saudara, obat yang paling luar biasa adalah ketika kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak akan lupa firman Tuhan. Haleluya. Ketika saudara disakiti, ketika ada gesekan, saudara mengerti, oh ini kalau firman Tuhan ngomongnya seperti ini. Gitu ya. Kalau cara saya memandang berbeda dengan firman Tuhan. Dan saya tidak akan lakukan dengan cara saya. Saya harus lakukan dengan cara firman Tuhan. Itu yang benar saudara. Nah, kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. Ini berbicara tentang Stefanus lagi ya. Kita akan bahas lagi saudara. Kisah para Rasul pasal 6 ayat yang ke-8. Bahasa Indonesianya kita akan baca sama-sama ayat ini ya. Dengan suara yang keras tentunya. 2, 3. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saudara, Stefanus adalah martir pertama untuk pengikut Yesus pada waktu itu. Dan dia dirajam batu saudara. Dia disakiti sampai matiannya saudara. Ini martir yang sangat-sangat disayangkan sebenarnya ya. Tapi dari buah pelayanan atau martir daripada Stefanus, maka muncullah saudara orang-orang yang luar biasa juga. Saudara jangan dikatakan begini saudara, waduh kasihan Stefanus ya. Betul secara manusia kasihan. Tapi saudara nanti saya akan perlihatkan di ujung daripada apa yang terjadi dalam kematiannya. Dia melihat bahwa Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah. Artinya saudara, dia disambut dan diterima baik di sorga. Itu berita yang baik saudara buat kita. Makanya perihal tentang orang-orang yang mati sebenarnya begini saudara.
Orang yang mati dalam Tuhan kalau ditinggal itu seharusnya begini, gembira. Haleluya. Sebab yang sakit mungkin menderita sudah sekian lama, tapi dia dalam Tuhan kemudian meninggal. Memang kita menangis boleh saudara, mengingat memori dan lain sebagainya. Tapi bagi orang yang mati saudara, itu sebenarnya begini, dia tersenyum. Amin. Dia bahagia lepas dari penderitaan. Ya, dia memasuki satu tempat yang lebih nyaman dalam kehidupannya dan lepas daripada masalah maupun sakit penyakit. Itu yang terjadi terhadap orang-orang yang mendahulukan kita yang tentunya di dalam Tuhan. Saudara, saya mau katakan lagi bahwa Stefanus saudara dalam pelayanannya diperlengkapi dengan karunia dan kuasa daripada Tuhan. Saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Amin. Ada banyak orang mulai melangkah tanpa Tuhan dan apa yang terjadi saudara, banyak sekali kegagalan, kekalahan, kekecewaan dan lain sebagainya saudara. Karena apa? Memang berat tekanan yang dihadapi. Tapi saya percaya umat Tuhan di tempat ini akan terus mengandalkan Tuhan. Saya ingat sekali saudara waktu saya ada di Batam, saya melayani saudara ya. Seorang yang menempati rumah baru, kemudian sudah berselang beberapa lama ya, orang kepercayaan lain saudara ya. Jadi dia bilang gini, Pak saya sering diganggu Pak sama istri saya di rumah yang baru saudara. Kemudian karena dia kalau di sana itu orang Chinese gitu ya. Itu bahasa Indonesianya kan tidak terlalu lancar saudara ya. Makanya saya ajak salah satu asyir diaken kami, saya ajak dia, ayo melayani supaya saya juga komunikasinya lancar sama dia saudara. Dan di sana saudara saya berdoa dan Tuhan berikan hikmat begini. Ini rumah ini dulu kamu pernah tanam apa? Ternyata dia ngaku saudara. Oh rumah ini pernah saya tanam sesuatu Pak di lantai ini. Ditunjuk saudara. Saya bilang gali. Ambil itu dan bakar. Pak saya enggak berani bakar. Ya biar nanti saya yang bakar. Saya bilang gitu saudara. Dan kemudian dicangkul ditemukanlah. Dan saya bawa pulang. Bukan bawa pulang ya, tapi ke sekretariat. Saya bakar di sana saudara. Kemudian besoknya teman saya yang saya ajak melayani saudara, bilang begini kepada saya. Pak Herman enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu. Loh kenapa? Wah ternyata dukunnya marah Pak, yang Bapak layani kemarin. Loh kok dia bisa tahu? Iya Pak, orang itu kan dia yang tanam, dia yang kasih. Kemudian ketika dibakar, dia tahu ada yang bakar. Kemudian teman saya ini khawatir sama saya saudara. Jangan-jangan ini kena serangan, dia bilang gitu saudara ya. Saya bilang saya tidak terjadi apa-apa. Waduh Pak hati-hati. Karena orang dukun ini ya, dia bilang saudara. Itu customernya ya, pelanggannya itu para pejabat Pak. Orang-orang penting. Wah ini luar biasa sekali hebatnya, dia bilang gitu saudara. Tapi saya bilang enggak ada apa-apa itu sama saya. Dan saya bilang begini saudara. Bahwa kalau Tuhan di pihak saya, siapakah lawan saya? Tidak ada. Tidak terjadi apa-apa saudara. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya saudara. Sehingga saya mulai mengerti, oh begini. Tuhan akan perlengkapi setiap anak-anaknya saudara dengan karunia dan kuasa. Bahkan juga saudara mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saya melihat saudara orang-orang saudara yang mengikut Yesus dengan setia. Kemudian ketika dia bertobat dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi kuasa kegelapan saudara. Dia cukup berteriak dalam nama Yesus. Aku usir iblis ini. Iblis pergi saudara. Saya di rumah saya di Bali saudara. Rumah orang tua saya sampai sekarang. Itu berada di lingkungan kuburan. Makanya saya berani saudara ya sampai sekarang. Walaupun dulu pernah takut-takut saudara. Wah saya ingat sekali ibu saya orang dulu berasal dari kepercayaan lain di Bali saudara ya. Sama kayak beli komang. Itu saudara kalau diganggu sama iblis itu benar-benar nyata. Dengan bersuara, dengan menampakkan diri. Ya dengan menakut-nakuti, ada suara-suara aneh saudara. Suara ayam digorok lah, di plafon dan lain sampai gelepar-gelepar gitu. Wah itu terjadi sedemikian rupa saudara. Tapi saya sangat-sangat salut dengan ibu saya saudara. Dia cukup berani. Karena apa? Karena waktu itu papa saya itu pergi ke tim-tim 2 kali saudara. Untuk berperang di sana. Ya, maka itu papa saya juga terima anugerah veteran sampai sekarang. Ya, walaupun dia sudah pensiun.
sudah meninggal maksudnya. Nah, saudara, dengan berani keliling dulu, zaman dulu saudara enggak ada listrik ya di rumah kami itu. Enggak ada, hanya ada lampu templok dan lain sebagainya saudara. Pakai lampu minyak tanah saudara. Itu rumah benar-benar seram saudara. Tapi saudara, orang-orang percaya akan diberikan keberanian. Iblis lari, iblis pergi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara yang kasihan Tuhan, Stefanus diperlengkapi oleh Tuhan dengan apa? Kuasa dan kasih karunia daripada Tuhan. Kita akan lihat siapakah Stefanus saudara. Nah, saudara kalau baca dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 5 dikatakan begini. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Saudara, ternyata begini saudara. Stefanus ini dulu tidak percaya Yesus, ya. Kemudian dia akhirnya bertobat dari agama Yahudi. Ya, saya kemarin bagikan di tempatnya ada mirip Tuhan Yesus di sini ya. Kosyung-syung ya. Bahwa dulu sama seperti Rasul Paulus, agama Yahudi berpindah pengikut Kristus. Nah, tokoh-tokoh ini ditulis mereka berpindah kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Dan selama mereka berpindah itu saudara, saya yakin saudara kepercayaan lama pasti benar-benar marah. Apalagi sudah ada ikatan batin gitu ya. Ya, seperti di sini saudara Kowanco. Wah, kesaksiannya luar biasa. Keluar dari komunitas itu saudara bukan sesuatu yang gampang. Akan dikejar, akan dibunuh, ya, akan dipersekusi dan lain sebagainya saudara. Karena saking fanatiknya. Nah, ini yang sebenarnya dihadapi oleh Stefanus dan kawan-kawan pada waktu itu. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan memberikan kuasa kepada mereka. Tuhan memberikan keberanian. Dan Stefanus adalah martir pertama. Nah, di sini saya perlihatkan bahwa Stefanus itu adalah salah satu dari 7 diaken pertama gereja. Kemudian adalah seorang apologet yang handal. Jadi dia bukan hanya sekedar diperlengkapi dengan tanda ajaib dan heran, tapi juga hikmat yang luar biasa. Dia mengerti saudara apa yang dia pahami di agama Yahudi, dan dia ketika dia mengenal Yesus, banyak orang yang menentang dia bahkan ingin membunuh dia sama seperti Rasul Paulus. Dan Tuhan berikan hikmat, berapologet artinya mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Untuk dia tidak berbalik kepada kepercayaan yang lama. Dan dia adalah orang yang mengecam keras orang Yahudi untuk menolak Yesus. Wow, ini luar biasa. Kalau saudara berada dalam posisi Stefanus, ini sudah taruhannya nyawa saudara ya. Jadi diancam, dikejar-kejar saudara. Dan terbukti saudara. Ketika dia melakukan tanda ajaib dan heran, justru bukan orang itu sadar apa yang disembah oleh Stefanus benar sebagai Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Justru mereka marah saudara, karena apa? Karena mengalahkan kuasa daripada orang Yahudi. Karena dulu mereka menolak Yesus, dipikir Yesus memanifestasikan dengan kuasa Beelzebul oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan para imam pada waktu itu. Ini yang dialami Stefanus. Saudara, sama juga dengan kita hari ini. Amin. Saudara, semakin setia, semakin besar tantangan. Amin. Semakin berani, semakin sungguh-sungguh seperti Pak Yohanes Poyen. Akan banyak ada tantangan. Nah, untuk itu saudara, kita perlu apa yang dinamakan kuasa dan karunia daripada Tuhan. Untuk itu saudara, saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini. Ketika saudara tadi memuji dan menyembah Tuhan, saudara tanpa sadari kuasa itu mengalir. Kuasa itu bertambah teguh di dalam diri saudara. Sebab apa yang saudara sembah dari dulu sekarang tidak pernah berubah. Orang mengusir setan dengan nama Yesus saudara ya. Itu iblis lari sama sekarang saudara. Ketika engkau diserang oleh kuasa kegelapan maupun oleh kuasa-kuasa yang lain saudara. Pakai nama Yesus untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Haleluya. Nah saudara, saya akan bagikan beberapa hal di tempat ini saudara. Bagaimana perihal tentang filled with power ya. Dipenuhi dengan kuasa daripada Tuhan. Saya percaya kuasa itu akan semakin maksimal bekerja dalam kehidupan kita. Nah, kebenarannya yang pertama begini yang saya mau bagikan ya. Bahwa tahu tujuan kuasa yang diberikan kepada orang percaya. Saudara,
Saya baca dulu ya, Lukas pasal 10 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan buat saudara. Demikian. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Wah, ini janji firman Tuhan. Yang kedua, 20. Namun demikian, perhatikan, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi baca sama-sama, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Banyak sekarang saudara, iman kita beralih kepada sesuatu hasil daripada kuasa itu. Wah, orang ini bisa menyembuhkan orang sakit. Wah, dia orang yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga saudara, kita terlalu mengkultuskan sehingga begini, kita tidak percaya kita juga dipenuhi kuasa oleh Tuhan. Sehingga untuk mengusir setan kita harus mengambil pendeta ini. Kita harus mengundang pendeta itu dan lain sebagainya. Bukan tidak boleh, boleh, sangat boleh. Untuk membantu kita, menguatkan iman kita. Tetapi saudara, apapun itu nanti pun terjadi kesembuhan, pemulihan, kuasa iblis dihancurkan, ya, yang kerasukan setan disembuhkan gitu saudara. Jangan bersukacita karena roh-roh itu pergi, tidak saudara. Tapi bersukacita karena apa? Nama kita tercatat di sorga saudara. Sebab itu adalah cuman tanda. Tanda itu begini saudara. Kalau atribut yang dipakai oleh Pak Darius, untuk saya memperkenalkan, mungkin banyak yang tidak tahu ya di sini. Pak Darius yang Pak Michael bilang sangat ganteng itu saudara. Kenal enggak sama Pak Darius, Pak Darius di gereja kami? Enggak kenal tuh, mana namanya Pak Darius. Yang saya tahu Pak Darius itu yang pernah memenjarakan Daniel gitu saudara. Jadi saya harus menjelaskan, oh Pak Darius itu pemain bass. Ya, nah itu tanda. Jadi dia pemain bassnya. Jadi yang fokus itu adalah Pak Darius, bukan permainan hebat dari bassnya sendiri, tidak. Tapi saudara, banyak orang saudara begitu kagum dengan banyak hal, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang percaya, bukan kagum pada si pemberi mujizat itu sendiri, saudara. Ya, sehingga fokus kita bukan kepada Tuhan lagi, tetapi kepada orang-orang tertentu. Nah, ini cukup bahaya sebenarnya. Karena apa? Akan mengalihkan iman kita bukan lagi percaya kepada sang sumber, tetapi kepada pemberian itu sendiri, saudara. Nah, saya berdoa saudara supaya jemaat Tuhan di tempat ini mengerti ketika ada terjadi sesuatu saudara, pemulihan dan lain sebagainya. Ya euforia boleh saudara ya, tetapi jangan terlalu saudara senang kemudian lupa diri dan akhirnya saudara mulai bergeserlah nilai-nilai iman kita. Ya bukan kepada Yesus tapi kepada seorang, kepada tokoh tertentu dan lain sebagainya saudara. Bukan tidak boleh saudara, tapi saya mau katakan begini saudara. Saudara bersukacitalah karena engkau sudah terdaftar di kerajaan sorga. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah saudara, tujuannya sebenarnya kuasa itu diperlengkapi dalam kehidupan kita begini saudara. Supaya kita bisa mengalahkan dosa. Ya. Jadi nanti kalau ada orang bisa memanifestasikan kuasa saudara. Oh ternyata tujuannya Tuhan bilang jangan terlalu bersukacita dengan roh-roh itu pergi. Tujuannya begini, supaya kita juga mengalahkan dosa. Mengalahkan hawa nafsu, kedagingan, hidup dan kekudus dan juga ya hidup dalam kekudusan, mengalahkan tipu daya iblis agar berkemenangan dalam segala perkara. Ya. Itu tujuannya saudara, ya. Dan kemudian melayani, melakukan panggilan sesuai dengan karunia masing-masing. Selanjutnya, mendemonstrasikan kuasa kesembuhan dan mukjizat, membebaskan orang-orang yang terikat, mengusir setan, berdoa bagi pemberitaan Injil kerajaan untuk keluarga, kota, bangsa, jiwa, bangsa-bangsa dan agar terjadi revival atau pemulihan atau kegerakan dan penuaian jiwa-jiwa, saudara. Itu tujuannya. Intinya begini, saudara, Tuhan disenangkan dengan kehidupan kita, ya. Tuhan dimuliakan dengan kehidupan kita, saudara. Saya yakin, saudara, bahwa ketika saudara mengerti tujuan ini saudara. Karena waktu itu kan Yesus mengutus murid-muridnya. Kamu melayani ya, saya akan perlengkapi kamu dengan tanda-tanda ajaib dan tanda heran. Saudara barangkali muridnya ini kan memang ya namanya juga diperlengkapi kemudian, wih saya tiba-tiba menumpangkan tangan kok bisa sembuh ya, wih keren sekali saudara.
Tuhan memperingatkan supaya tidak mengarah kepada hal yang lain. Karena bisa jadi begini saudara, orang yang seperti ini terlalu euforia akhirnya menjadi sombong dan lain sebagainya saudara. Ya, terlalu merayakannya gitu saudara. Padahal tujuannya ada saudara, yaitu untuk mengalahkan dosa, kedagingan kita, hidup dalam kekudusan dan seterusnya saudara. Saya yakin saudara ketika ini kita mengerti terlebih dahulu untuk memahami power atau kuasa yang bekerja dalam kehidupan kita. Maka kuasa itu akan semakin diperlengkapi dalam kehidupan kita. Amin. Semakin dinyatakan dalam kehidupan kita. Sebab saudara, tujuan kita bukan cari kuasa itu. Ya, sama seperti karunia saudara. Kita juga bukan untuk mencari karunia, tetapi Sang Pemberi karunia. Ya, kita bukan mencari bonusnya, tetapi sumber yang memberikan bonus itu buat kita. Nah, agar begini saudara, nanti ke depan supaya kita tidak menjadi sombong, tidak menjadi tinggi hati, tidak merasa bahwa kita paling hebat, paling disayang dan seterusnya. Dan tujuannya saudara untuk justru begini saudara, merubah kehidupan kita. Sebagai contoh saudara, puasa apa sih tujuannya? Ya, supaya saya sembuh, betul saudara ya. Supaya yang sulit-sulit ini Pak bisa dipatahkan. Tapi saudara, ada satu nats mengatakan begini, supaya engkau merendahkan hatimu, supaya engkau mulai memperhatikan orang-orang miskin, supaya hidupmu semakin berkenan di hati Tuhan. Itu saja saudara. Ya, sehingga begini saudara, hal-hal yang lain yang di luar daripada pemikiran firman Tuhan itu kita benar-benar tolak dalam nama Yesus. Tidak ada kesombongan, tidak ada sesuatu yang mengkultuskan seseorang saudara. Dan saya yakin saudara, ketika kita pahami ini saudara, maka saudara juga akan diperlengkapi dengan perlengkapan yang sama. Amin. Saudara akan juga bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Saudara juga akan bisa menyembuhkan orang sakit. Siapa sangka saudara, ketika saudara melayani seseorang dalam nama Yesus, sembuh. Orang itu sembuh. Tidak perlu siapa-siapa, tapi cukup saudara yang bergerak, sembuh maka terjadi kesembuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ayo saudara tahu tujuannya. Karena Yesus juga peringatkan kepada murid-muridnya. Jangan kamu bersukacita karena roh-roh itu pergi. Tapi bersukacitalah karena namamu tercatat di dalam kerajaan Allah. Yang kedua yang saya mau bagikan begini saudara. Untuk kuasa itu bekerja dalam kehidupan kita. Teruslah membangun hubungan dengan Tuhan. Lebih karib, lebih akrab, lebih dekat lagi tentunya kepada Tuhan. Saya bacakan Efesus pasal 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-20, ini cukup panjang dan kecil, saya akan bacakan buat saudara. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam apa saudara? Kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya dan tingginya dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Yang bisa baca ayat 20 kita baca sama-sama. 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Wow. Saudara, kuasa itu akan terus diperlengkapi dalam kehidupan kita. Ketika kita membangun sampai berakar. Ya, bahkan saudara, apa yang saudara tidak pernah duga. Mungkin saudara hanya sekedar berdoa. Tuhan, aku ingin saudaraku, adikku ini sembuh. Ternyata Tuhan bekerja melampaui daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Bukan hanya sembuh saja, tapi kehidupannya juga dipulihkan. Amin. Rumah tangganya juga dipulihkan. Saudara, seberapa banyak saudara mengalami hal ini? Ketika saudara hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, ketika saudara setia kepada Tuhan, itu berdampak kepada anak-anak kita. Berdampak juga kepada keluarga kita. Saya saksikan saudara, mereka yang selalu kami doakan tentunya saudara. Dalam setiap doa kami, saudara kami saya sebut namanya, saudara-saudara saya sudah last minute ya sama dengan Bu Vinda, enggak bisa dapat pegawai negeri. Ini orang Kristen ada di Bali saudara ya. Dua-duanya saudara bisa dapat pegawai negeri. Saya yakin bukan karena berdiri sendiri mereka, tapi karena doa-doa dan kesungguhan
yang menjadi penentu buat kita, saudara. Saudara tetaplah setia, amin. Karena itu akan berdampak juga terhadap orang-orang sekelilingmu, amin. Orang-orang terdekatmu, anak-anak kita. Saya juga kesetiaan saya, saudara, kepada Tuhan itu berdampak juga kepada anak-anak saya nanti. Ya, jadi jangan biarkan saudara mereka bekerja sendiri. Mereka juga butuh doa-doa kita, butuh kesungguhan daripada kita, saudara. Makanya Tuhan begini katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Jauh lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan, saudara. Saya yakin itu bertalian satu dengan yang lainnya. Makanya saudara, jadilah history maker yang membuat sejarah yang baik buat keluargamu. Amin. Saya sangat yakin itu, saudara. Saudara, tantangan di dunia ini semakin besar, saudara. Yang akan membuat saudara undur. Dan akhirnya berdampak begini, saudara. Yang lain juga berdampak dengan, karena iman kita lemah. Akhirnya itu berdampak juga kepada orang-orang sekeliling kita. Saya berdoa, saudara, sekalipun saudara, saya jauh dari anak-anak saya. Tapi dia melihat iman orang tuanya. Papaku sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itu akan menguatkan hatinya. Sehingga dia juga boleh kuat. Daripada begini, oh, papaku enggak pernah ke gereja, papaku hidupnya seperti ini. Kita mungkin mengatakan begini, oh yang penting anak saya ke gereja. Saudara, kasihan dia berdiri sendiri nanti. Ya, dengan iman yang dia yakini seperti itu, saudara. Nah, kalau kita bekerja sama iman kita, saudara. Wow, itu pekerjaannya pasti lebih dahsyat, saudara. Amin. Saudara, jangan sepelekan hal ini, saudara. Oh, biar istri saya yang doa. Biar istri saya yang ke gereja. Tidak bisa, saudara, ya. Harus sama-sama. Percaya, saudara, Ciacu tetap setia. Percaya anak-anak Ciacu diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu ada dampaknya, saudara, jangan dipikir, aduh enggak ada. Saudara jangan berpikir seperti itu. Bu Muji, Mbak Rika, tetap setia karena itu akan berdampak luar biasa terhadap orang-orang sekeliling kita. Nah, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18, ya ini saudara, ketika saudara dekat dengan Tuhan dan juga memiliki kasih, karena orang yang dekat dengan Tuhan pasti kasih Kristus akan semakin dipenuhi. Dan apa yang terjadi? Di dalam Yohanes 4 ayat 18, kita baca sama-sama ya, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, banyak orang, saudara, takut melayani, takut untuk bertindak dan lain sebagainya. Kalau kita masih hidup dalam ketakutan, berarti tidak sempurna di dalam kasih. Artinya begini, hubunganmu dengan Tuhan juga tidak sempurna, itu intinya. Karena orang yang hubungan dekat dengan Tuhan, itu kasihnya pasti bertambah. Apalagi kasih Kristus yang memenuhi hidupnya. Ya, sehingga orang yang begitu dekat dengan Tuhan, dia dipenuhi dengan kasih. Dia pasti tidak akan takut menghadapi apapun yang terjadi, saudara. Termasuk masa depanmu, termasuk kehidupanmu hari ini, termasuk tantangan-tantangan ke depan, saudara. Saya yakin dan percaya, saudara, bahwa ketika kita mau menjadi orang-orang yang berhasil dan berkemenangan, hiduplah dalam kasih. Artinya begini, tetap dekat dengan Tuhan. Bahkan semakin erat, amin, semakin dekat dengan Tuhan. Dan pertahankan iman yang ada padamu saat ini. Pertahankan, saudara, sebagai bukti Stefanus. Walaupun dia dirajam, itu membuktikan kasihnya kepada Tuhan. Dia tidak pernah takut terhadap kematian sekalipun. Dan apa buah daripada kasih Stefanus kepada Tuhan? Itu berdampak kepada kita sampai hari ini. Ya, kepada Paulus, kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, saudara. Yang membuat mereka menjadi orang-orang yang pemberani dan hidup terus dalam mujizat daripada Tuhan. Ayo saudara, lakukan ini terus. Memang persoalan pasti kita hadapi. Dan iblis memasang perangkap jebakan ya di mana-mana, saudara, supaya kita mundur, supaya kita tidak sungguh-sungguh lagi, supaya kita mulai bosan, supaya kita mulai keluar, saudara, dari kasih karunia. Dan saudara, tanpa kita sadari, saudara, itu berdampak besar terhadap kehidupan kita. Bukan hanya hari ini, tapi hari ke depan untuk generasi kita. Makanya saudara, hidup dalam kebenaran firman Tuhan ini sangat-sangat bertalian dengan segala aspek kehidupan kita. Haleluya. Yang ketiga, saudara, saya cepat saja ya. Mulailah melangkah dengan iman, saudara. Matius pasal 28
ayat 19 sampai yang ke-20 ini Great Commission atau amanat agung ya sebenarnya saudara. Tapi saya akan bacakan buat saudara. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Seperti pujian tadi ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai apa saudara? Sampai umur 50 tahun? Tidak saudara ya. Sampai kepada akhir zaman. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebab pasca kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, itu kita sudah ada dalam zona nyaman ya saudara ya. Sebab Yesus nanti akan memerintah saudara, dia menjamin. Tapi selama kita ada dalam akhir zaman ini saudara, itu penganiayaan ada ya, persekusi ada, hinaan ada saudara. Persoalan semakin besar. Hal-hal dalam hal ekonomi itu akan terjadi, peperangan sudah mulai melanda, krisis ekonomi, keuangan dan lain sebagainya, itu pasti terjadi saudara. Tapi Tuhan berikan begini saudara, supaya kita punya keberanian di dalam Tuhan. Sebab Tuhan katakan, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, banyak orang tidak sadar ketika dia datang memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Sebenarnya Tuhan juga sedang memperkuat, meneguhkan hatinya. Dan Tuhan katakan begini, aku selalu mengutus malaikat terbaik untuk mengawal engkau. Aku juga akan terus memberikan perlindungan darah seperti dibasuh dalam kuasa darah Yesus. Yang akan membuat engkau tidak celaka. Seperti tadi saudara, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Dan seterusnya saudara. Engkau tidak akan takut dengan api yang berjalan di waktu gelap dan lain sebagainya saudara. Karena apa saudara? Memang saya perlu sadarkan, termasuk saya juga saudara ya. Seringkali kita tidak sadar kan, hidup ini sepertinya sebuah perjalanan yang biasa-biasa. Tapi saya mau katakan hidup ini adalah sebuah peperangan. Ya, setiap hari kita berperang. Setiap hari kita harus menang saudara. Tapi banyak anak-anak Tuhan tidak sadar karena dia dalam peperangan, dibuai dengan situasi atau zona nyaman. Dan apa yang terjadi saudara, dia tidak sadar dalam peperangan, ternyata sudah pada posisi yang kalah. Tidak sadar. Ya, dengan apa? Mulai mundur, mulai kecewa, mulai hidup dalam sakit hati, mulai tersinggung, mulai iri hati, sombong dan lain sebagainya saudara. Itu muncul banyak sekali. Dan tidak sadar ini bentuk-bentuk kekalahan sebenarnya saudara. Makanya kita butuh firman, amin. Butuh ibadah saudara, jadi jangan sepelekan. Ini akan berdampak luas dalam kehidupan kita. Saya yakin kuasa Tuhan akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita terus melangkah dengan iman. Termasuk saudara datang di tempat ini ya, melangkah dengan iman. Saya tidak tahu kok tiba-tiba saya datang di tempat ini. Ternyata ada gunanya saudara ya, untuk menguatkan kita. Jadi kita ada di tempat ini karena apa saudara? Saya percaya untuk impartasi kuasa Tuhan diturunkan atas kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, Markus 16 ayat 15 sampai 18 saya bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan apa saudara? Mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara, kita perlu ini saudara ya. Yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Ya, makanya saudara dalam hal ini butuh keberanian. Ya, butuh apa yang dinamakan iman di dalam Tuhan. Ya, tidak aja sekedar berani, pride tidak saudara. Tetapi butuh iman di dalam Tuhan. Karena apa saudara? Ada orang yang salah menggunakan nama Yesus, anak-anak Skewa ya. Oh dia pakai nama Yesus saudara. Iblis bilang gini, kamu itu siapa? Tuhan Yesus aku kenal, kamu nih siapa? Aku enggak kenal kamu. Sehingga saudara dibalik, anak-anak Skewa saudara dipontang-panting akhirnya oleh iblis.
Artinya keberanian dan iman itu harus ada. Ya, saudara tidak bisa mengusir setan juga tanpa iman. Ya, karena nama Yesus ini nama yang kudus, nama yang berkuasa, saudara. Nah, saya yakin dan percaya, saudara, bahwa ketika saudara semakin iman saudara dibangun di dalam Tuhan, semakin percaya kepada Yesus, semakin besar dan nyata kuasa mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, ini bukan berbicara soal nanti saudara ngusir setan saja, tidak. Ini berbicara terhadap persoalan-persoalan hidup yang saudara hadapi. Baik persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, bisnis, usaha dan lain sebagainya. Nama Yesus saudara sanggup untuk membuat mujizat dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo saudara, bangun terus imanmu dalam Tuhan dan mulai bertindak. Ya, mulai bertindak saudara. Saya yakin saudara akan semakin hari semakin diperlengkapi dengan kuasa ini saudara. Saya dulu nih siapa juga saudara. Tapi puji Tuhan saya selalu bagikan dan pernah saya bagikan. Saya waktu sekolah Alkitab kan masih awal. Dulu kan tidak pernah berpikir mau jadi pendeta ya. Teman-teman saya pun heran sampai saat ini saudara. Kamu tuh kok bisa jadi pendeta ya. Bahkan ada teman saya bertobat saudara. Ya dia mungkin lihat saya di YouTube dan kemudian lihat saya juga di Facebook saudara. Karena apa yang saya posting itu ya memang saya memperkenalkan diri sebagai pendeta saudara. Sampai dia bertobat, dia telepon saya saudara ya. Bro, aku bertobat bro. Dia dari kepercayaan lama. Wih puji Tuhan. Sebenarnya orang ini tidak bisa bertobat gitu saudara. Tapi dia mau saudara. Maksudnya dia kenal Tuhan akhirnya. Saya doakan jarak jauh karena dia yang pertama kali dia cari itu saya saudara. Bro tolong bimbing bro. Sampai saat ini saya bimbing saudara. Orang seberang. Ya, sampai saat ini saya bimbing saudara. Dia sudah mulai ikut ibadah dan lain sebagainya. Wah puji Tuhan, saya dorong terus saudara. Istrinya senang banget saudara. Orangnya mau bertobat. Kadang gitu ya, kayak ada siapa yang ngomong gitu ya saudara. Ngomongnya gini, oh ya teman saya saudara yang pelayanan di Rock Negara saudara. Dia bilang gini, aku ini dulu preman. Terus ketika bertobat kenal Yesus kan jadi orang baik gitu ya. Kok banyak orang gak suka ya. Padahal aku jadi orang baik loh katanya. Aneh ya. Apa ya dunia ini memang terbalik saudara ya. Jadi orang percaya, orang Kristen itu pasti jadi orang baik saudara. Tapi banyak orang enggak suka anaknya jadi orang baik, saudaranya jadi orang baik saudara. Ya dari kelakuan yang dulu enggak karu-karuan, penjahat dan lain sebagainya bertobat dalam Tuhan. Banyak orang enggak senang saudara. Ya itulah dunia saudara. Mereka lebih senang, tetap ajak kamu jadi penjahat, yang penting kamu tetap pada kepercayaan yang lama. Wah ini kan repot saudara. Karena hanya dalam Tuhan Yesus yang bisa menjamin orang jauh lebih baik lagi tentunya ya. Nah saudara seperti itulah saudara. Ayo, saya yakin dan percaya saudara. Ya kembali lagi, saya tidak pernah cita-cita jadi pendeta saudara. Tapi begitu saya sekolah Alkitab, saya benar-benar dilatih. Dan saya tipenya mau nurut ya. Saya dilatih saudara oleh seorang pendoa yang luar biasa yang ada di Surabaya. Lebih senior dari Pak Arifin saudara. Ya di gereja GSJP ya. Di sini Batu Karang ya. Saya kenal namanya Mak Nathan saudara. Waktu saya masih kuliah, saya diajak doa malam saudara. Itu dari jam 9 sampai jam 3. Kadang-kadang seminggu sekali. Non stop saudara. Main gitar, nyembah, doakan orang saudara. Itu keliling dari rumah ke rumah. Saya benar-benar melihat kuasa dan mujizat daripada Tuhan. Karena Mak Nathan ini ngajarkan begini saudara. Herman kamu yang doa ya. Mak topang, saya yang tumpang tangan saudara. Itu saya mulai bertindak. Saya yang disuruh ngurapi. Ada seorang pendeta saudara yang lama sakit punggung. Herman kamu yang ngurapi, kamu yang doakan, kamu yang tumpang tangan. Oke tante, emak saya bilang gitu ya saudara. Saya doakan, besoknya ada kabar sembuh. Saudara, saya mulai bertindak saudara. Saya mulai bertindak dan diajar dan bekal itu menjadi kekuatan buat saya melayani sampai hari ini saudara. Itu jasa-jasa orang seperti halnya Pak Arifin kan. Ada orang yang dia berjasa kepada dia, Pak Alex Tanus Seputra saudara ya. Saya dulu kuliah di Betani juga saudara. Wah kalau saya ketemu Pak Daniel Trioga mungkin sudah dari dulu sapa-sapaan ya. Di Betani Manyar. Saya di sana saudara ya full time di Manyar, di Nginden juga saudara. Sayang kok ketemunya baru beberapa tahun ini ya. Haleluya. Nah saudara ayo
kita tahu saudara bahwa Tuhan akan terus memperlengkapi kita. Amin. Dan jangan sampai begini, aman, situasi aman men, gitu ya. Aman bro, ya ndak doa pun ndak apa-apa, ndak ibadah pun ndak apa-apa, masih aman. Nah saudara, tanpa kita sadari yang kita hadapi peperangan ini, kita sudah mulai kalah. Ya, kita mulai kalah. Dan yang terjadi kekecewaan, keputusasaan, kebimbangan, kesombongan juga bisa terjadi saudara. Itu kesombongan itu termasuk orang yang kalah ya. Tidak bisa mempertahankan berkat yang Tuhan berikan ya, sehingga jatuh dalam dosa kesombongan, jatuh dalam dosa pesta pora dan lain sebagainya. Nah, jadi ayo kita tahu kebenaran itu, saudara mengerti dan terus dipenuhi dengan kuasa daripada Tuhan. Kita tahu tujuan kuasa yang diberikan kepada setiap orang percaya. Kemudian yang kedua adalah teruslah membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan putus, katakan bersama saya, jangan putus. Dan teruslah mulai melangkah dengan iman. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Lagu tadi ya, melayani, mengasihimu, mengiringmu. Saudara, waktu di pembukaan lagu ini kan WL-nya atau song leader-nya bilang begini. Lagu ini didedikasikan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di garis depan. Mereka melayani dengan sungguh-sungguh saudara, tanpa hitung-hitungan. Mau besok makan apa enggak tahu. Apalagi yang ada di pedalaman, di Papua, di Kalimantan saudara. Saya pernah saudara, adik saya melayani, yang sekolah di Taumangu sekarang dia di Salatiga saudara. Dia melayani salah satu tempat di pelosok Kalimantan saudara. Dan untuk datang ke sana saudara, itu 24 jam jalan kaki. Itu tahun berapa saudara? Tidak ada sepeda, dia tidak punya kendaraan. Adik saya ada di situ saudara. Dan ketika pulang saudara, hamba Tuhan pendetanya saudara, itu menyertai perjalanan mengantar adik saya. Sebagai orang-orang yang melayani di sana. Itu jalannya 24 jam. Pagi, besok paginya baru nyampe. Jadi ini yang harus kita lakukan dalam mengiring Tuhan. Haleluya, jangan putus. Tetaplah percaya kepada Tuhan dan semakin bangun imanmu lebih lagi. Ayo kita pujikan. Ku saksikan kemuliaan-Mu, Dinya. Katakan, berapapun harga, oh, berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap melayani, mengasihi-Mu Tuhan, oh, mengiring-Mu seumur. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sekali lagi pujikan pujian ini. Katakan, tak akan pernah ku sesali. Amin. Tak akan pernah ku sesali. Biar pujian ini menguatkan hati kita bahwa mengiring Yesus adalah satu keindahan saudara ya. Semakin saudara setia, semakin besar tantangan, tapi juga semakin besar mujizat yang akan saudara alami. Kemuliaan dinyatakan, oh, katakan, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia, melayani, mengasihi-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidup. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani, mengasihi-Mu Tuhan. Ya Tuhan,
perhatikan, saudara mau setia atau tidak setia, ujian, persoalan ke depan tetap ada, bahkan semakin besar. Dan ketika saudara mulai hari ini terus mengandalkan Tuhan, saudara akan diberikan kekuatan. Bahkan bukan hanya kekuatan, kuasa diberikan untuk mengadakan mujizat, tanda ajaib, untuk melayani. Tapi banyak orang, saudara, tidak sadar. Ke depan terjadi begitu banyak ujian, pencobaan. Tidak sadar dan tidak memperlengkapi dirinya. Maka orang-orang seperti ini dipastikan akan mudah kalah dan menyerah. Tapi kita adalah orang-orang yang akan terus berdiri teguh di dalam Tuhan. Kita mulai hari ini mempersiapkan diri kita dengan baik untuk hal-hal yang akan terjadi di depan kita. Dan teguhkan imanmu hari ini supaya engkau tetap setia. Sama seperti Stefanus, sampai akhir hidupnya dia tetap setia. Dan apa yang terjadi? Mahkota kehidupan dia dapat. Bahkan dia melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar daripada segala kekayaan apapun yang ada di dunia ini. Dia lihat itu dan dia tersenyum untuk dia masuk kepada kehidupan yang abadi bersama dengan Tuhan. Hari ini saudara, perteguh imanmu, kuatkan imanmu dengan apapun yang sedang kau alami. Jangan sampai menggoyahkan imanmu, tetap setia. Kami bersyukur Bapa, terus berbicara dalam kehidupan kami supaya kami lebih hari lebih setia lagi. Lebih lagi Tuhan memperlengkapi hidup kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Fill us with your power of the Holy Spirit. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, yaitu kuasa daripada Roh Kudus. Turun atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan saudara, hari ini kembali kita menikmati perjamuan kudus. Satu anugerah yang besar di mana kita hari ini satu meja bersama dengan Tuhan dan juga setiap orang percaya untuk menerima kesembuhan, pemulihan, dan percaya kuasa daripada Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami adalah orang-orang yang diselamatkan. Dan kembali melalui perjamuan kudus ini, kami diingatkan akan perjanjian kekal yang Tuhan ikrarkan bagi kami. Dan perjanjian itu dimeteraikan dengan darah Yesus yang sudah menebus dan mengampuni dosa kami. Kami bersyukur Bapa, biarlah Tuhan ketika kami menikmati perjamuan ini, kami merasakan kasih Kristus. Darah Yesus menyatu dengan darah kami, menjadi satu DNA dengan Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Percaya saudara bahwa ketika kita mengangkat roti ini, persekutuan kita dengan tubuh Kristus akan menyatakan bahwa ketakutan tidak ada dalam kehidupan kita. Sebab hari ini kita manunggal bersama dengan Tuhan. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan. Kami bersyukur dengan darah yang tercurah. Kami mendapatkan pengampunan dosa. Dan juga kami dilayakkan untuk menerima anugerah. Bahkan anugerah itu akan semakin besar tercurah atas kami. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum dalam nama Yesus. Mari saya mengajak kita letakkan cawan dan mulai mengucap syukur. Percaya kesembuhan terjadi, percaya mujizat terjadi, percaya juga pertolongan Tuhan dikerjakan dengan iman di dalam nama Yesus. Aku berdoa dari tempat ini Tuhan, manifestasikan kuasa-Mu, nyatakan Tuhan kehidupan-Mu kepada umat-Mu melalui perjamuan kudus ini. Kami diteguhkan kembali, kami diingatkan kembali, kami juga Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Berkati umat-Mu, pekerjaan, usaha, bisnis, rumah tangga mereka Bapa, agar kami juga hidup dalam persekutuan yang indah bersama dengan tubuh dan darah Kristus setiap hari. Terpujilah namamu
Dengan penuh pengucapan syukur kami naikkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat sore. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak Herman atas penyampaian firman Tuhan yang sangat luar biasa. Saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu bahwa kami diingatkan bahwa ada rencana Tuhan kenapa kami diberi kuasa, dipenuhi oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Gembala kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pelayanannya semakin Kau perluas Tuhan. Pengurapannya Kau tambahkan, Kau lipat gandakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hikmat marifat-Mu Tuhan, pewahyuan-pewahyuan baru semakin Kau nyatakan dalam hidup beliau Tuhan. Biar dalam pelayanannya semakin lama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, dan semakin banyak disciple-disciple yang tumbuh, berkembang, dan juga menjadi alat dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih, dan kami berdoa juga buat anak-anaknya yang masih dalam studi, dalam bekerja Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga jagai, Kau limpahi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kebutuhan, kerinduan mereka, biar Kau Tuhan yang tahu dan Kau yang limpahkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami mau angkat persembahan ini Tuhan, persembahan buat perusahaan umum dan persembahan perawatan gedung. Kami memberi karena Kau sudah terlebih dahulu baik dan memberikan kami segala kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih untuk itu Tuhan. Kami berdoa biar persembahan yang kami siapkan ini Tuhan, Kau rapi, Kau berkati Tuhan. Supaya tangan-tangan yang menabur, Kau juga lipat gandakan, Kau berkati lebih lagi. Tangan-tangan yang mengelola, biar Kau berikan hikmat marifat. Sehingga sungguh persembahan ini dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, memuliakan nama-Mu, dan jadi berkat untuk apa yang menjadi kehendak-Mu dalam pelayanan hamba-Mu, gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau beri dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi. Hapuskan raguku.
Saya panggilkan, ayo adik-adik Rocky. Aku pahlawan kecil. Ya, semangat. Yesus panglima, Yeay. Tuhan di pihak kita. Siapakah? Katakan. kita Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Wah, Yesus luar biasa mereka ya. panglimaku, Sebelah sini masih kosong, sayang. pihak kita. Ayo CJ arahkan sini ya. Sekali lagi, aku. Mohon para orang tua mendampingi. Pahlawan Berkati kecil. mereka, tumpang tangan saudara. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan? kita Tidak ada. Haleluya. Mari Haleluya. saya undang kita bangkit beri bersama-sama. Haleluya. Mari arahkan tangan kita memberkati mereka. Mereka adalah generasi yang luar biasa. Dan hari ini aku berdoa dengan seluruh jemaat, para orang tua, dan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Berdoa untuk anak-anak kami. Kami pertaruhkan mereka ke dalam kuasa daripada Tuhan. Ya, Mereka akan dipenuhi dengan kuasa dan mujizat dan tanda ajaib menyertai mereka. amin. Penuh dengan hikmat sama seperti Daniel. Keberuntungan, keberhasilan menjadi milik mereka Tuhan. Amin. Terima kasih sama seperti Yosua yang akan mengalahkan musuh-musuh mereka di depan mereka. amin. Bahkan juga Tuhan, mereka akan diperlengkapi terus dengan firman yang akan membuat banyak terobosan terjadi baik dalam pendidikan mereka, baik masa depan mereka, dan berkat generasi, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kehidupan anak-anakmu. Para orang tua diberikan roh yang takut akan Tuhan dan membawa anak-anak ini terus untuk menyembah datang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya anak-anak kita diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pujikan pujian ini saudara. Dan memperluas daerahku. Dan memperluas daerahku. Daerahku. Dan kiranya. Dan kiranya. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, oh Tuhan, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Terima berkat ini di dalam nama Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidupmu, rumah tanggamu, bisnis, usaha dan pekerjaanmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan bersama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.